Halo, udah lama nggak ketemu, kenal kali ah, nggak, udah lama gue nggak bikin vlog karena lagi corona kayak gini, terus gue nggak bisa lah ya jalan-jalan, jadi kayak gue kepikiran buat bikin konten baru gitu, seputar tarot. Intinya nanti dia bakal ngejelasin apa sih tarot gitu, gimana sih, ya semuanya lah. Jadi mungkin nanti gue bakal dibacain gitu. Nanti kita lihat aja deh kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, bangsa. Jadi tuh sebenarnya tarot itu apa sih? Tarot tuh sebenarnya life tools sih sebenarnya. Life tool. Life tools. Jadi life tool maksudnya kayak kartu ini tuh adalah gambaran. Kartu ini ada 78 jumlahnya. Ada 78, ada 22 arcana major, ada berapa tuh? Oh, 78, 56 arcana minor. Berarti kalau dijumlahin kan 78. Nah, 78 itu sebenarnya adalah life tool. Kenapa life tool? Karena mewakili apa sih namanya, besar dan kecilnya fase-fase kehidupan manusia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tarot itu sebenarnya apa, another words-nya dari life tool itu adalah ya akhirnya bisa untuk bercermin lah akan, ya karena kan hidup nggak mungkin semuanya kebetulan ya. Gue sih percaya kalau hidup itu sebenarnya sudah digariskan gitu, dan memang apa-apa aja yang akhirnya pada umumnya generally ada di kehidupan manusia tuh ada diwakilkan sama si kartu tarot ini. Gitu. Intinya ini kayak gambaran kehidupan. Betul, gambaran kehidupan yang ibaratnya memang udah ya pretty much dilewatin sama manusia lah maksudnya. Terus akhirnya sebenarnya banyak juga sih yang berpikiran kalau misalnya si kartu ini ada hubungannya sama hal-hal klinik mistis gitu. Oh iya benar, gue kepo sih. Nah, itu yang harus diluruskan. Iya benar. Jadi kan maksudnya orang tuh pasti ini ya, ih lu jilbaban gitu kan, biasanya jadi ngomongnya lu jilbaban tapi tuh suka kayak itu maksudnya gak sih gitu-gitu. Yeah. Nah gue pengen tahu aja sih karena apa namanya, tarot ini kan hal yang memang agak mistis, cuma bener gak sih kayak gitu? Atau memang lu harus punya kemampuan indigo dulu gitu atau apa? Psychic ability enggak, ini sih sebenarnya harus diluruskan, apalagi berhubungan sama yang namanya judgment cover orang-orang yang kayak kerudungan, bahkan mungkin Kamanda paling cuman kayak kerudungan dan tertarik sama apa yang ada di balik kartu ini, arti-artinya atau astrological things lah ibaratnya, yang memang mungkin pada umumnya orang memang sudah tertarik gitu. Ini kayak another side-nya aja sebenarnya gitu. Ngomongin kerudungan, saya malah punya teman gitu yang memang tarot reader padahal kerudungan gitu. Sebenarnya kartu ini itu adalah permainan instead of dia mystical atau klinik dan segala macamnya, ini adalah permainan psikologi sebenarnya. Permainan energi psikologi sama untuk readernya sebenarnya semiotics. Jadi semiotik, jadi kayak pembacaan apa namanya simbol-simbol. Dan memang kartu ini pada umumnya sebenarnya dibikin juga memang bukan untuk divination atau untuk meramal ya. Nah itu tuh tarot bukan buat ngeramal ya? Bukan, jadi memang awalnya dibikin sebagai memang deck permainan just like kartu remi aja dulu, sekitar tahun 1400-an lah kalau nggak salah. Di Itali gitu awalnya mereka bikin ini sebagai souvenir gitu untuk sebuah pernikahan dari dua keluarga gitu. Dan memang akhirnya makin kesini ngelihat gambarnya, ya itu mungkin segi semiotiknya adalah ketika kok gambarnya kayak pretty much ini ya represent kehidupan orang-orang, makanya mungkin makin kesini dan masuk ke culture yang ada di zaman dulu juga, mungkin akhirnya gypsy atau segala macam dipergunakan sebagai definition. Cuman sebenarnya rather than
only meramal gitu, sebenarnya ini tuh permainan message, energi, message juga, permainan energi. Maksudnya kayak kita believe kan barang apapun sebenarnya dia punya energi kan. Ya, let's say handphone, ketika lo nggak take care of the phone gitu kan, bisa aja hilang lah atau rusak segala macam. Nah itu sebenarnya permainan transfer energi juga, between yang ngebaca sama yang dibaca gitu. Mungkin kita juga langsung aja apa ya, ibaratnya dipraktekkan kali ya, dan mungkin sambil cerita-cerita juga nggak apa-apa sih. Jadi jadi mungkin gue cerita dari personal gue sendiri dulu aja kali ya, kenapa akhirnya tertarik untuk terjun di dalam tarot trading ini gitu. Sebenarnya memang gue personally juga memang sudah suka sama ya nggak munafik, gue juga dulu berpikiran akan hal-hal yang mystical gitu yang ada di dalam kanto ini gitu pada awalnya gitu kan. Lucunya ketika kalau misalnya berpikiran ini barang yang mistis, kenapa ada di toko buku gitu kan. Jadi lo belinya di toko buku? Dulu bukan yang ini kebetulan memang ada proper sih. Ngomong toko buku, kayak kartu remi juga ada di toko buku. Nah makanya kartu remi kan juga ibaratnya memang dibuat untuk bermain gitu kan. Kalau ini kan berarti kan memang dianggap sebagai sebuah ilmu gitu yang memang bisa dipelajarin. Nah jawabannya juga yang tadi mungkin pertanyaan yang butuh nggak sih ada psychic ability? Enggak. Jadi ini memang bisa dipelajarin, ada modulnya, bahkan every deck has its own modul gitu kan, mungkin gambarnya berbeda-beda, punya arti sendiri, dan memang nggak menutup kemungkinan ketika ini dipakai oleh yang memang punya psychic ability kayak indigo gitu, ini jadi ibaratnya mediumnya dia. Gitu, rather than memang dia menggunakan kekuatannya misalnya untuk telepati atau segala macam, akhirnya mungkin dituangkannya ke sini gitu. Tapi lu sebenarnya ada basic? Enggak. I just can't say no karena tapi memang tertarik sama dunia itu gitu, kepo gitu lah. Cuman mungkin yang memang bisa dipelajarin ini gitu kan. Daripada gue mungkin belajar pyrokinesis yang bisa keluar api dari tangan, telekinesis. Gue pengen. Iya, tuh biasa pengen. Ngambil gelas gitu ya, nggak usah capek-capek, gue gini aja. Tuh biasa pengen, bahkan gak usah gelas, airnya aja langsung tinggal ngap ya kan. Ya udah, kalau misalnya mau langsung dicoba bisa. Jadi gimana sih akhirnya permainan ini gitu. Ya setiap tarot trader sebenarnya beda-beda. Ini gue kocok dulu ya, sambil dikocok aja sama ngobrol. This is the process where I channeling my energy to the card, and then talking to you like we are exchange the energy gitu. Biasanya gue ngomong sama yang mau gue bacain, emang lagi gundah gulananya apa, gak usah diomongin, langsung aja kuatkan dalam hati sambil tarik nafas gitu kan. Keluarin lagi ya, jangan lupa. Iya benar, kalau nggak nanti pas dibacain merem. Karena nggak ngeluarin. Karena nggak bernafas gitu kan. Jadi kayak biar akhirnya yang memposisikan arti kartu yang nanti bakal gue bacain kuatnya di mana, akhirnya itu akan jalan sendirilah sebagai jawabannya gitu. Dari apa yang pengen dicari tahu dari si yang pengen dibacain ini gitu. Nah, tahap keduanya biasanya untuk makin kuat lagi nih transfer energinya. Jadi biasanya gue juga pakai batu-batu argonite gini untuk batu-batu alam kan dia punya khasiat untuk ya setiap batu juga ada khasiatnya sendiri. Biasanya buat cleanse energi juga gitu. Ketika mungkin akhirnya gue habis baca gue diri sendiri atau gue bacain orang, mungkin kan akhirnya masih ada yang nempel gitu. Gue cleanse energi juga gitu pakai batu-batu ini. Biasanya gue taruh batu ini memang selalu deket sama si kartu-kartu ini sih. Ya soalnya katanya batu bisa ngumpulin energi gitu. Betul, ini ada beberapa yang memang punya khasiat masing-masing. Ada isinya nggak ya? Enggak sih. Kayak as apa general knowledge aja, kalau misalnya kayak si ini kayak rose quartz gitu dia punya. Tapi lucu ya. Ini kayak obsidian. Kayak gitu-gitu sih. Nah, sekarang tahap 2-nya untuk transfer energi makin dalam lagi untuk si yang gue mau bacain, gue biasanya suruh yang gue mau bacain untuk kocok sambil channeling lagi kira-kira apa yang si yang pengen gue bacain ini ketahui, pengen ketahui. Gede banget nih kan, jatuh-jatuh ya. Astagfirullah. Nah, biasanya beberapa kepercayaan juga memang pas kalau dikocok jatuh memang itu energinya gitu. Cuman kalau gue ngeliat sini energinya belum kenceng sih, emang kepleset aja tadi. Kan ada majuan. Oke deh. biar ngaruh ya?
ngaruh nggak ngaruh sih, makanya coba. Kalau memang orangnya clumsy. Nah makanya berasa sih maksudnya kayak gitu kan, maksudnya kayak nggak sengaja tapi jatuh. Makanya coba di kayak santai aja, tarik nafas sama kira-kira apa sih yang agak deg-degan tuh. dikasih tahu. Oke. Gitu. Nah ini kan tahap keduanya, biasanya I'm asking the one who gue mau bacain itu untuk transfer energi. Terus yang ketiga, hubungan antara tuh biasanya identik sama spread. Spread itu kayak tebaran. Tebaran itu kayak posisi-posisi kartu yang nanti akan gue bacain buat si orang yang pengen gue bacain itu gitu. Nah sebenarnya spread yang paling terkenal sih macam-macam ya, ada paling simpel ya one pull card gitu kan, kayak cuma satu kartu terus artinya apa. Cuman biasanya kurang spesifik karena memang ada banyak kartu yang memang harus dikombinasikan dengan kartu yang lain untuk menjadi sebuah apa ya, sebuah arti sebuah arti yang meaningful lah ibaratnya kayak gitu. Nah paling simple sih biasanya gue three card spread. Jadi apa namanya, past, present sama future gitu. Tiga itu yang paling simple. Tapi biasanya gue either 3 sama 5. Sebenarnya ada 10 kartu untuk Celtic spread. Itu yang paling terkenal juga, kayak hampir semua deck kan, setiap deck biasanya dia punya modul dan punya spread sendiri. Dia ada Celtic, cuman Celtic biasanya memang rada banyak ya kartunya. Biasanya gue juga nyaman ada di 5 kartu. Itu gue pernah baca modul dari Golden Tarot-nya dari Liz Dean. Itu gue ada Golden Star Spread, itu kayak ada 6 kartu bentuk bintang. Dan memang dia state kalau misalnya si spread ini gunanya adalah untuk menerangi apa yang menjadi bundanya yang mau dibacain itu. That's why kenapa namanya adalah Golden Star gitu. Nah kira-kira maunya dibacain yang mana nih? 3, 5? Atau kita mulai dari yang 3 dulu? 3 dulu. 3 dulu, nanti nambah. Tadi akhirnya habis ambil si 3 kartu ini, sekarang proses membaca gitu. Ini gue kembaliin dulu jadi satu file. Si 3 kartu ini yang tadi sebelah kiri itu sebenarnya adalah mewakili masa lalu. Masa lalu yang nggak perlu harus masa lalu banget gitu, bisa jadi baru saja dilalui, dan memang biasanya masih ada pengaruhnya sampai yang present card-nya. Dan future card itu bukan sebenarnya future card itu artinya banyak kan akhirnya kayak future card itu berarti kayak bakal masa depan gue bakal kayak gitu, enggak sebenarnya. Balik lagi sebenarnya kartu tarot itu nggak dictate your life. Jadi future card itu more like a message sih, from your energy, from the energy of your surrounding gitu. Kalau akhirnya kombinasi dari apa yang baru terjadi dan ada pengaruhnya sama sekarang dan apa yang mau lakukan, ini akan kejadian gitu kalau lo melakukan itu. Ya kalau jelek mungkin akhirnya toh you are at the present. Di sini karena ada kartu present juga, apa yang di talking about this card nantinya juga bisa jadi evaluasi. Apakah nanti ini jelek, akhirnya lo bisa evaluasi di sini gitu untuk tidak melakukannya. Kalau misalnya bagus ya silahkan dilanjutkan dari kombinasi past sama si present ini gitu. Kita mulai aja kali ya, sambil nanti kita ngomongin cara baca kartunya gitu kan. Nah ini kartu yang memang sudah dikocok sama Kamanda. She's already channeling the energy to this card gitu. Knight of Pentacles. Nah, Knight of Pentacles. Jadi di sini itu adalah kartu yang memang menunjukkan atau arti generalnya. Ini kita sambil ngomongin cara baca kartunya ya. Jadi memang kenapa akhirnya si tarot ini bisa dipelajarin? Yang pertama memang ada modulnya, tapi karena kita memang ngomongin masalah energi dan how to channeling our energy to read, dan how to akhirnya interpretasikan energi yang memang sudah ditransfer juga gitu sama si yang mau dibaca ke kartu dan ke kita while kita counseling gitu. Itu akhirnya membuat suatu gerakan atau intuisi yang si reader rasain. Akhirnya bagaimana membaca kartu ini mengkombinasikan memang yang pengetahuan yang dia udah tahu dari modul, dan memang gimana membaca simbol-simbol di kartu ini untuk si yang dibacain. Jadi gimana nih cara bacanya intinya gitu kan? Intinya adalah yang baru saja dilewati atau masa lalunya Kamanda ini adalah sangat-sangat identik sama perjuangan, dan memang the scale gitu, skalanya untuk ke arah yang memang matter gitu, gede banget perjuangannya. Wah, sangat. Nah jadi tuh kayak, tapi memang tujuannya baik sih memang ya nggak ada yang buruk juga kan ketika memang kecapai goal lu gitu kan, nggak apa-apa berjuang dulu.
ketika memang berjuang untuk hal-hal matter dan memang berjuang gitu, maksudnya caranya berjuang ya sebenarnya it's a good meaning gitu, it's a good thing to do or did juga karena memang pas gitu kan. Ya seorang yang atau enggak talking about past ya, maybe after all this time you've been building yourself as a warrior dan memang kerja keras untuk mencapai, mungkin di sini juga bukan hanya materi tapi juga hal-hal lain yang memang matter gitu, yang kelihatan gitu, dan memang punya self protection yang kuat karena di sini juga ada si warriornya ini pakai baju zirah gitu. Oh, ngaruh ya. Semua warna terus gue membaca kuda juga sebagai dukungan. Oh, oke. Jadi itu semua yang ada di gambar ini punya arti ya? Iya. Nah ini adalah kartu present di mana adalah kartu Six of Swords. Sorry, ngomong swords susah banget. Jadi kartu ini sama, kita kalau mau coba breakdown secara arti harafiahnya adalah kartu akhirnya untuk merelakan untuk meninggalkan sesuatu tapi memang membawa hal yang baik gitu. Hal yang baik. Nah, arti harafiahnya kalau ngomongin memang dua kartu ini sebenarnya adalah dari minor arcana, di mana si Six Swords ini tuh mewakili dunia pikiran. Kalau tadi mewakili dunia matter, dunia yang kelihatan gitu, dunia yang maybe sering banget ini direpresentasikan sama materi gitu, prosperity, business, work gitulah. Ini diasosiasikan seringkali sama dunia pikiran, dunia nggak kelihatan, elemennya angin. Seperti angin gitu, tiup-tiup pelan-pelan kenceng, overwhelming kitanya kayaknya, kayak pikiran. Terus kenapa 6? Si minor arcana ini tuh adalah sebuah fase lah ibaratnya. Jadi each of cluster of minor arcana itu ada 1 sampai 10. Itu fase dimana dari memulai. Di antara kartunya ada yang 7, 8. Iya betul. Setiap clusternya, setiap pedang, setiap pentacles, wands dan cups itu adalah fase lah dimana mungkin dari angka 1 kita dari mencoba untuk mau memulai sampai akhirnya menemukan apa yang mau kita mulai, sampai menemukan tantangan. Nah di 6 ini adalah dari 1 sampai 10 kita sudah melewati ibaratnya ujian yang lumayan keras lah ibaratnya di 5 unstable-nya. Betul. Nah di sini di present ini Kamanda, apa yang kita bisa baca, apa yang gue baca sih lebih tepatnya dari Six of Swords ini adalah Kamanda baru saja melewati ujian atau ketidakstabilan dari pikiran yang lumayan mengganggu lah di fase 5 ibaratnya. Nah sekarang di 6 Kamanda itu membawa akhirnya pelajaran-pelajaran dari pikiran-pikiran Kamanda yang sebelumnya. Gue merepresentasikan dari 6 pedang yang ada di kapal ini untuk dibawa pergi ke seberang itu adalah sebagai pelajaran yang berharga yang akan Kamanda bawa untuk melanjutkan kehidupan ke seberang, ke pulau seberang yang memang brightest land sih gue bilangnya, karena memang setiap kartu ini warnanya beda-beda ya, cuman it's a better land to untuk mampir dan melanjutkan kehidupan dari pelajaran-pelajaran yang memang sudah diambil sebelumnya. Jadi kita buka future. This is a good card. The Sun. Good card. The Sun, ya. This is my favorite. It's my favorite card. Lihat, bagus banget kan, radiant warnanya. Tapi gue kayak percaya deh kalau lu happy terus tuh positif terus hidup lu. Betul. Apalagi tadi kan lagi ngocok kartunya juga bilang gue lagi happy aja. Well, this is this is not the conclusion, tapi kan phase-nya last phase of these 3 cards gitu kan, ya ended like a good thing gitu. Apa sih artinya dari Sun ini gitu kan? Ya you start all over again with a happy condition gitu. Nah sangat-sangat kesinambungan kan, dari yang berjuang gila-gilaan, berjuangnya pun juga untuk positive thing, karena gue ngeliat di sini ada
warna cerah, dimana warna cerah kan identik sama kebaikan lah, ibaratnya golden skies, dan lu dapat pelajaran yang banget gitu lu bawa akhirnya untuk berjalan ke kehidupan selanjutnya. Dan apa yang lu dapet di kehidupan selanjutnya ya it's a good start again gitu loh, it's a good start to start all over again with ini ada anak kecil telanjang itu menjalani lagi dengan pure, dengan kejujuran, dengan naked anak kecil. Naked itu kayak kejujuran gitu loh, kayak transparency, no hide, no need to hide anything. Ya, bukan artinya Kamanda telanjang ya. Di sini artinya ya kayak everything's grow lagi, bunga matahari ini grow lagi. Sini ada apa namanya, ada kain merah, juga merah tuh melambangin spirit. Kamanda kayak menemukan spirit lagi untuk melanjutkan in the future gitu. Tetap ada kuda nih. Nah, kayaknya semua ini tetap betul, ada support ya. ada support gitu. Jadi Kamanda jangan pernah ngerasa as long as Kamanda happy, juga jangan pernah ngelupain. Karena udah happy nih, jangan pernah ngelupain supportnya itu. Message-nya itu sebenarnya. Iya, coy, hampir semuanya ada support, kayak memang maksudnya bersyukurlah iya, gitu bersyukurlah, kan. banyak banget orang yang support gitu. And this is a major arcana gitu. Emang lumayan big leap of life, jadi ya since it's good ya, jadi ya akan ada apa namanya big leap, apa namanya pencapaian hidup lagi yang lebih baik gitu sebenarnya. Nah biasanya gue tuh suka ngambil bottom of the card, itu kan bottom of the file, sorry, untuk akhirnya kayak jembatannya gitu, conclusion. Ada kuda lagi. Your energy so strong. Ini kayak memang benar-benar translate anything yang ada di dalam hatinya Kamanda. FYI. Bener loh. Yes. Wah, maksud gue. And it's a good card, guys. 6 of Wands. It's bener-bener kayak ini 6 terus ada kuda dan ada Conclusionnya adalah you still got the support even after you got the victory, and then bahkan dapat simpati juga karena memang yang dilakuin positif gitu. Untuk mendapatkan apa yang dimau itu positif, mengambil hikmahnya itu juga lumayan positif. Seorang juga akhirnya support gitu, ikut seneng juga gitu di victory apa namanya phase ini. Gitu. Jadi dari cara gue untuk membaca 3 pull card ini dengan satu bottom of the file yang bisa jadi apa istilahnya kayak bridge-nya gitu loh, intinya kayak apa sih gitu. Gitu, gimana? Kira-kira resonate nggak? Cocok nggak? Iya sih, maksudnya gue ngerasain banget tuh pokoknya kalau energi positif tuh, maksudnya selama sebulan 2 bulan ini tuh gue kayak lagi over energi banget gitu. Terus kayak gila men, gue semuanya alhamdulillah, nggak tahu apapun yang gue kerjain kayak gue udah lewatin semuanya alhamdulillah gitu. Jadi dan itu ini banget, ngaruh banget di badan, di sekitaran gue gitu. Orang mungkin ngeliat gue, kenapa sih lo gitu, tapi ya mereka tuh rasanya happy, cuman bingung aja gitu. Kenapa sih lo, cuman kayak ikut-ikutan kayak main layangan gitu kan. Ya as simple as that gitu loh. Maksudnya ini juga menjadi jawaban kalau ya gue nggak meramal Kamanda gitu kan. Kartu ini cuma mentranslate apa yang sedang Kamanda rasakan gitu kan, atau apa yang Kamanda lalui, apa yang sedang dirasakan sekarang, dan bisa jadi it's a good message, so you can still apa namanya do whatever you doing right now to get this gitu kan. Ya itu akhirnya conclusionnya, gue nggak meramal Kamanda gitu loh. Ya ini juga atau before kalau misalnya ini juga good dan bakal kejadian kalau ya hal-hal good di sini you keep doing it gitu.